Oke, jadi komposisi fungsi itu kita punya dua fungsi f dan g di sini. F-nya dari himpunan A ke himpunan B dan G dari himpunan B ke C. Nah, dari sini kalau kita lihat kodomen dari si F itu sama dengan domainnya si G. Sehingga kita bisa mengkomposisikan dua fungsi ini. Jadi fungsi ini G bundaran F itu maknanya si F-nya dulu yang beraksi. Baru kemudian si G-nya. Sehingga dari F itu kan kita punya A ke B, kemudian dari B ke C kita punya G, jadi G bundaran F itu dari A ke C. Jadi kalau kalian membayangkan, ini kita punya F itu dari A ke B, fungsi G dari B ke C, maka G bundaran F itu dari A ke C. Nah, definisinya bagaimana? G bundaran F X itu didefinisikan oleh G F X. Jadi nilai G F X untuk semua X elemen A, karena F tadi kan fungsi. Berarti kita punya si A itu pasti punya kawan di C. Maknanya di sini, misalkan saya punya G bundaran FA sama dengan C. Berarti di sini terdapat elemen di B besar, di himpunan B, yang bersifat FA itu sama dengan B, dan GB sama dengan C. Sebagai contoh di sini, kita punya A-nya 0123, B-nya 123, C-nya 4567. Saya tanya di sini berapa G bundaran F? Tulis. G, waduh, bundaran ini enggak ya, apa kira? Langsung aja lah. G bundaran F 1. Misalkan saya tanya, ini berapa nilainya? Kok lama, Rek? 5. Oke, nah 5. Maknanya apa kalau G bundaran F sama dengan 5? Berarti kan terdapat suatu bilangan di himpunan B yang bersifat, misalkan di sini B, di B besar, yang bersifat F B, B, F1 sama dengan B, dan GB sama dengan 5. Nah, B-nya siapa di situ? Kalau kalian cari di sini. 3. Nah, peroleh B-nya 3. Nah, berarti di sini ini tadi yang maknanya ini. Kalau misalkan saya punya si G bundaran F0, berapa di sini? 4 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, 0 oleh F dipetakan ke 2, 2 oleh G dipetakan ke 4. Jadi kita punya G bundaran F 0-nya sama dengan 4. Jadi di sini 0 petanya ke 4, 1 petanya ke 5, 2 petanya ke 4, 3 ke 5. Oke, misalkan saya tanya, bisa nggak dari fungsi ini secara umum? Dari kita punya F dari A ke B, G itu dari B ke C, bisa nggak kita mengkomposisikan F bundaran G? Ya, nah mana yang lain ini? Ini nyahut kok, Mek. Si Cito lah.
Nah, iyo. Tidak bisa, oke, karena syaratnya di sini kodomen dari si F, si fungsi pertama, harus sama dengan si domain fungsi kedua. Jadi di sini kasusnya kita hanya bisa melakukan G bundaran F. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Sifat-sifatnya. Yang pertama, jika kita punya F dan G keduanya injektif, maka G bundaran F itu juga injektif. Berarti tujuan kita di sini, kita mau menunjukkan G bundaran F-nya ya, yang injektif. Pertama-tama, kita mau tuliskan dulu, G bundaran F itu berarti dari himpunan mana ke himpunan mana. Berarti dari sini, F itu dari himpunan A ke B, dan G-nya dari B ke C, maka kita punya G bundaran F-nya itu dari A ke C gitu kan. Sehingga kalau kita mau tunjukkan G bundaran F injektif, berarti kan apa? Kita ambil sebarang dua elemen di domain si A ini yang bersifat apa? Oke, berarti di sini buktinya yang nomor 1 kan kita punya G bundaran F itu A ke C akan ditunjukkan G bundaran F injektif, yaitu untuk setiap X, Y di A yang bersifat apa di sini berarti? Yang kita mau tunjukkan G bundaran F-nya. Berarti yang bersifat G bundaran F X sama dengan G bundaran F Y, maka kan kita tunjukkan X-nya sama dengan si Y, gitu kan? Nah, tentunya di sini untuk menunjukkan ini dari bantuan ini, informasi yang kita punya, F dan G keduanya injektif. Apa artinya kalau F dan G keduanya injektif? Kalau F injektif berarti kan diambil sebarang elemen di A, dua elemen di A B misalkan, yang bersifat FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Begitu juga yang G diambil dua elemen di B yang bersifat G, misalkan B1 sama dengan GB2, maka diperoleh B1 sama dengan B2. Nah, dari informasi itu kita mau tunjukkan ini. Kita ambil dulu sifat ini, informasi yang kita punya. Yang bersifat G bundaran F sama dengan G bundaran Fx sama dengan G komposisi Fx. Kalian terbiasa ngomong bundaran apa komposisi? Nah, ini kan kita punya Berta mau ngetik apa ya kok? Jadi apa nggak jadi tuh? G dari si Fx gini kan? Sama dengan G F Y. Kemudian dari sini kita pakai informasi apa? GFX sama dengan GFY. Kita akan gunakan sifat apa agar kita peroleh Fx sama dengan Fy gitu kan? Nah, nanti Fx sama dengan Fy itu akan diperoleh X sama dengan Y. Pakai informasi apa juga di situ? Karena
Apa di sini? Kok nggak ada yang nyaut? Pakai sifat apa di sini setelah ini? F injektif. Kok F? Kalau F injektif, G injektif. Karena G injektif, maka diperoleh iya G injektif, F injektif. Tapi kalau dari sini kesamaan ini yang kita pakai G injektif bukan F injektif. Kalau F injektif kita tidak bisa menyimpulkan dari sini. Kalau G-nya injektif berarti diperoleh yang di dalam G itu sama gitu kan. Jadi karena G injektif maka diperoleh F X sama dengan F Y. Nah itu. Di sini kan G dari Fx sama dengan G dari Fy. Karena sifat G injektif, maka diperoleh yang di dalam itu sama gitu kan. Fx sama dengan Fy dari sifat ini. Fx dan Fy itu kan elemen di B. Karena G-nya injektif, maka si Fx sama dengan Fy. Nah, dari sini barulah kita pakai sifat si F-nya yang injektif. Dan karena F injektif, maka diperoleh X sama dengan Y. Gitu. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa si G bundaran F-nya, G komposisi F-nya itu injektif. Yang nomor 2, serupa. Nomor 2 kita punya informasi F dan G-nya keduanya surjektif. Maka G bundaran F juga surjektif. Yaitu apa di sini? Untuk setiap misalkan guys biasanya YD. Berarti di sini ngambilnya Y-nya di mana? Y-nya berarti di kodomen, berarti Y-nya di C. Jangan sampai keliru ngambilnya di B ya. Kalau kamu membuktikan F-nya surjektif, berarti ambil elemennya di B, di kodomen. Tapi kalau G komposisi F, kan dia dari himpunan A ke himpunan C, berarti ambil kodomennya. Kodomen dari G bundaran F adalah si himpunan C, berarti ambil elemennya di C. Untuk setiap Y di C, akan dicari X di A yang bersifat G komposisi F dari X sama dengan Y. Nah, kira-kira siapa di situ? Kita pakai lagi-lagi sifat ini. Apa namanya? Ini. Untuk setiap Y di C, karena G surjektif, di sini diambil nggak pakai spasi, diambil sebarang Y di C, maka dari sifat surjektifnya, sifat surjektifnya siapa yang kita pakai di sini? Kalau kita ambil sebarang C, pasti ada kawan di B.
kita pakai sifat surjektifnya siapa di sini? Kok lama ini, Rek? Kita pakai sifat surjektifnya G. Terdapat misalkan Z di sini. Jadi kalau kita pakai sifat surjektif G, karena G itu surjektif, maka diambil sebarang elemen di C, pasti ada B, ada elemen di B yang bersifat G, Y sama dengan si Z itu tadi. Kemudian dari sifat surjektif F, kan di sini Z itu, si Z ini kan elemen si B kan? Karena Z di B dan gini aja. Dan F surjektif, maka pasti terdapat misalkan di sini X di A yang bersifat F dari Z sama dengan apa tadi? Wait. Oh iya, sama dengan X. Nah, dari sini berarti kan kamu punya GY sama dengan si Z. Wait, salah. Fx sama dengan Z ini. Nah, berdasarkan si definisi komposisi tadi, kan di sini kita punya GY sama dengan Z. Z itu sendiri sama dengan si Fx. Jadi kan di sini, jadi diperoleh G, Y, GY ini sama dengan tidak lain G dari Fx. Ini Z sama dengan kok Z sih? Rek. GY sama dengan Z. Oh iya benar. Sebentar. Salah ini. Kalau G-nya surjektif, saya kok jadi bingung sendiri. Kalau G-nya surjektif, berarti kan GZ sama dengan Y. Kok kau nggak sih ngoreksi sih, Rek? Diambil sebarang Y di C, terdapat Z di B yang bersifat GZ sama dengan Y. Makanya kok aneh. Karena Z itu di B dan F surjektif, maka pasti terdapat X di A yang bersifat, berarti di sini Fx sama dengan Z. Nah, di sini berarti tidak lain Y itu sama dengan GZ
Tidak lain G sama dengan Fx. Jadi kita sudah menemukan si X ini, yaitu X elemen di A tadi, yang bersifat Y sama dengan G Fx. Jadi kita sudah menunjukkan si G bundaran F-nya, G komposisi F-nya itu fungsi yang surjektif. Jika kita punya F dan G-nya surjektif. Kalau yang nomor 3, kamu punya G komposisi F-nya yang surjektif. Maka tunjukkan G-nya surjektif. Kalau menunjukkan G surjektif berarti diambil sebarang elemen di C, tunjukkan ada elemen di B di sini. Sedemikian sehingga G dari C tadi sama dengan G dari B tadi sama dengan si C. Yang F, jadi kalau G bundaran F-nya surjektif, yang surjektif itu G-nya saja. Kalau G komposisi F-nya injektif, maka yang injektif itu F-nya saja. Nah, yang nomor 3 dan 4 silakan dicoba. Nanti saya buat soal diskusi lah. Silakan dicoba, nanti kita bahas. Nah, ini yang versi, maksudnya sudah saya tuliskan rapi. Yang nomor 2 tadi sudah saya bahas juga. Jadi tinggal 3 dan 4 yang buat latihan soal kalian. Nanti saya berikan slide-nya. Oke, itu sifat-sifat komposisi fungsi. Berikutnya inverse. Sebelum ke inverse fungsi inverse, kita ke inverse relasi dulu. Apa itu inverse relasi? Tapi kita berkenalan dulu ke fungsi identitas. Kita punya himpunan A. Fungsi identitas pada A itu berarti dinotasikan dengan IA, yaitu dari himpunan A ke dirinya sendiri, yang didefinisikan oleh X oleh IA itu dipetakan ke dirinya sendiri. Untuk setiap X di A. Kemarin waktu tugas minggu keberapa ya itu kan kalian sudah ada yang menyebutkan fungsi identitas, gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya sebarang elemen di domain dipetakan ke dirinya sendiri, itu berarti fungsi identitas. Jelas fungsi identitas merupakan fungsi bijektif. Buktikan. Silakan dibuktikan nanti di forum ya. Gambarannya gampang kan? Dia jelas, ya jelas-jelas satu-satu jelas surjektif, tapi tuliskan bagaimana jelasnya. Nah, definisi berikutnya inverse relasi. Jadi kita punya relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Dinotasikan dengan R inverse di sini. Yaitu relasi himpunan B ke himpunan A, jadi balik ya, dibalik. Jadi kalau tadi yang R itu dari A ke B, berarti R inverse itu dari B ke A. Kalau kita gambarkan, misalkan kita punya ini. Ini A. Ini B. Kemudian kita punya X. Kita punya ini. Itu si R tadi. Wih, kayak jelek sekali. Ini kita punya R.
Nah, kalau balikannya di sini, berarti kita punya R inverse di sini. R kok gak enak ya. Duh. Hilang. Ya wis lah. Ini R inverse. Nah, jadi definisinya R inverse itu kita punya pasangan Y, X, ini kan maknanya Y berelasi dengan X. Nah, di mana X itu berelasi dengan Y. Jadi gampangannya gini, kalau kamu punya 2,3 itu di R, maka 3,2 itu ada di R inverse. Inverse relasinya. Sebagai contoh di sini misalkan, kita punya A itu himpunan yang elemennya ABC dan B12. Didefinisikan relasinya, A berelasi dengan 2, B berelasi dengan 1, dan C berelasi dengan 2. Maka R inverse-nya itu pasti elemennya juga 3. Yaitu kita tinggal balik aja. Kalau A berelasi dengan 2 di R, maka 2 berelasi dengan si A di inverse relasinya tadi. B berelasi dengan 1, maka 1 berelasi dengan B di inverse-nya. C berelasi dengan 2, maka 2 berelasi dengan C di inverse relasi ini. Pertanyaan berikutnya, kalau kalian perhatikan R ini termasuk fungsi enggak? Ayo, mana ini? Fungsi, oke, sip. Kenapa fungsi? Karena di sini setiap elemen di A, di domain, dia punya tepat satu kawan di B gitu kan. A, B, C. Semuanya punya kawan satu saja. Nggak ada yang double. R fungsi. Bagaimana dengan yang R inverse atau inverse relasinya? Fungsi nggak dia? Bukan. Oke. R fungsi. Tetapi R wait. Jelek sekali. R inverse. Oke, R inverse bukan fungsi. Kenapa alasannya? Kenapa R inverse relasinya bukan fungsi? Karena 2 berelasi dengan oke, sip. Jadi kan R inverse itu kan berarti dari B ke A. Nah, B ke A itu ternyata 2 itu punya 2 kawan di sini. 1, 2, 2. Berarti kan 2 itu berelasi dengan 2 elemen di A, sehingga dia bukan fungsi. Oke, bisa dipahami. Jadi, di sini, inverse dari suatu relasi itu tidak selalu dia merupakan fungsi. Nah, bagaimana kalau inverse, syaratnya apa si R agar si R inverse berupa fungsi? Kira-kira syaratnya bagaimana? Karena ya, sip. Kira-kira syarat tambahannya apa?
untuk R ini agar inverse-nya dia berupa fungsi. Ada yang bisa menebak? No idea. Mana-mana? Ada yang nyauti? Duh, nggak jadi. Nggak cukup F injektif. Surjektif, nah digabung ini. Yang jawab F injektif, surjektif digabung. Syaratnya harus bijektif dia. Injektif sekaligus surjektif. Kalau F injektif, bisa aja dia tidak jadi fungsi. Dia tidak punya kawan. Kalau kalian menggambarkan gini, misalkan, saya punya, misalkan himpunannya itu si B-nya, dia ada yang tidak punya kawan. Tapi dia satu-satu. Kan berarti dia tidak fungsi. Kenapa? Karena kalau dibalik, ada elemen yang tidak punya kawan. Kalau surjektif, kasusnya kayak ini tadi. Bisa bayangkan nggak keterangan saya tadi? Kalau ada fungsi injektif, berarti misalkan saya buat misalkan saya punya R2 di sini. Elemennya itu R2 itu dari B. Ya, saya buat baru aja lah. Ya, R2 nggak apa. Dari B ke A. Jadi R2 itu subset dari B cross A. Dibalik ya, jadi relasi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, kemudian R2 itu saya definisikan elemennya, isinya B ke A, berarti 1, misalkan 1 berelasi dengan B, kemudian 2 berelasi dengan misalkan A lah. Nah, di sini kan dia fungsi kan, dan dia satu-satu. Tapi kalau kamu balik, dia fungsi juga sih, sorry. Mau saya itu yang nanti dia, oh iya benar. Ini kalau kita balik, R inverse-nya, inverse relasinya, inverse relasi R2 itu kan sama dengan B,1 gitu kan. B,1 satunya A,2. Nah, kalau kalian lihat di sini, inverse relasi R2 kan dari A ke B. Dari A ke B, A itu kan isinya A, B, C. Nah, di sini C tidak punya kawan. Berarti R2 ini, inverse relasi R2 bukanlah fungsi. Nah, itu maksud saya tadi. Kenapa F injektif tidak cukup. Kalau R subjektif, kasusnya yang ini tadi. A,2, B,1, C,2. Peta dari si R ini, dia kan sama dengan si B. Jadi diambil sebarang elemen di B, pasti ada kawan di A kan, pasti dia berelasi. 1, 2, 2 di sini semuanya ada teman, ada kawan di A. Tapi kalau dibalik, dia jadinya tidak berupa fungsi karena ada yang double ini temannya tadi. Jadi syaratnya agar si inverse relasinya tadi berupa fungsi, itu F-nya harus bijektif. Nah, jadi di sini fungsi F dari himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi. Fungsi bijektif ini, fungsi F ini dikatakan bijektif jika dan hanya jika inverse relasinya merupakan suatu fungsi.
Ya tentunya kalau F-nya dari A ke B berarti inverse-nya dari B ke A. Kemudian di sini kalau kita kaitkan dengan komposisi. Jika kita punya fungsi dari A ke B merupakan fungsi bijektif, maka inverse dari F itu juga maka inverse fungsi F adalah berupa ini tadi, dari himpunan B ke A. Kemudian bisa juga diganti bisa juga dituliskan F inverse ini merupakan inverse dari F jika dikomposisikan dengan inverse-nya, dia akan menjadi fungsi identitas. Nah, hati-hati di sini. Kita punya F dari A ke B. F inverse dari B ke A. Berarti kalau F inverse komposisi F, berarti kan F dulu. A ke B, B ke A. Berarti kan F inverse komposisi F, kita punya A dari A. Kita dapatkan identitas A. Identitas A tadi kan dari himpunan A ke himpunan A. Kalau dibalik, F komposisi F inverse, itu berarti kan di sini F inverse-nya jalan dulu. Dari himpunan B ke A, kemudian dari A ke B. Sehingga F komposisi F inverse kita dapatkan B ke B. Jadi ini identitas pada himpunan B. Contoh, kita punya fungsi ini yang didefinisikan oleh ini, X sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1, merupakan fungsi bijektif. Tentukan inverse dari si F. Masih ingat cara cari inverse? Ini kan kalau kalian bayangkan dulu di kalkulus, Fx sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 plus 1. Kalau mau cari inverse dari si F-nya, berarti kita mau cari X itu fungsi dari Y. Gitu kan? Oke, coba sih temukan inverse-nya ini. Berarti F inverse kan di sini tetap dari R ke R. Hanya saja pengaitannya ini. F inverse X dipetakan kemana gitu. Coba. F pangkat min 1 F inverse ini dari R ke R dengan definisi apa di sini? F inverse. Saya kasih waktu 5 menit lah. Y sama dengan X pangkat 3 plus 1. Nah, Y itu kan awalnya fungsi dari si X. Sekarang tugas kalian carilah X yang merupakan fungsi dari si Y. Gitu. Y min 1 akar 3. Oke, sip. Jadi kita punya di sini, aduh menghapusnya, ono ini gini. Ya udahlah, sini. Jadi kalau kalian ini didapatkan, aduh kok nggak enak ya. Akar, tapi ini akar pangkat 3. Ya Allah, cik wala era. Perbesar. Susahnya. Ya Allah. Kok semakin jelek. Oh, gini lah. X min 1 pangkat sepertiga. Nah, itu.
definisi F inverse-nya. Kalau mau cari menghitung buramnya, kalau ada yang belum nemu, kan berarti kita punya di sini Y sama dengan X pangkat 3 plus 1. Berarti kan kita punya X pangkat 3 sama dengan Y min 1. Nah, ini tidak lain sama dengan X-nya sama dengan Y min 1 pangkat, gak cukup Pak, 1/3. Nah, kemudian si X-nya diganti F inverse X, Y-nya diganti dengan si X itu tadi. Jadi kita dapatkan definisi fungsi inverse-nya, yaitu yang ini, akar dari X min 1. Akarnya akar pangkat 3. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini masih sangat berhubungan dengan fungsi injektif surjektif, jangan sampai terlupa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di diskusi. Minggu ini gak ada tugas khusus, maksudnya tugas khusus yang di kelas. Karena minggu ini ada tugas kelas paralel. Jadi kita diskusi aja nanti. Diskusinya nanti saya ambilkan di buku, ditambah yang ini tadi. Jelaskan bahwa fungsi identitas merupakan fungsi bijektif, kemudian nomor 3 dan 4 ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri virtual room-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.